Mas Zaky, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini informasinya bahwa sebelum berangkat haji, Anies Baswedan ini sebetulnya sudah mengantongi satu nama bacawa pres dan sudah ada kesepakatan dengan tim 8 begitu. Berarti semuanya sudah tahu. Apakah ini sebetulnya wujud konkret menjawab isu yang beredar bahwa Anies Baswedan akan segera ditersangkakan oleh KPK, Mas Zaky? Kalau menurut kami itu dua hal yang berbeda ya. Seperti yang misalnya saya ini kan baru saja kembali dari Kabupaten Sambas, daerah Jawa, Jawa Selatan. Keliling-keliling nih saya ke daerah-daerah yang agak jauh gitu ya, karena ada saya. Di sana ternyata masyarakat itu sangat update, sangat terinformasi bahwa katanya ada gangguan-gangguan dan gangguan terbarunya ada potensi ditersangkakan atau dipaksakan jadi tersangka. Ya tentu kami semua menyampaikan harapan kita adalah bahwa bagaimanapun hukum tetap tegak di jalurnya. Tidak digunakan sebagai alat politik, alat untuk menekan apalagi pihak yang berbeda. Nah ini kan tentu harapan kita semua gitu. Lalu katakanlah dalam penentuan masalah cawapres, ini kan hal yang berbeda ranahnya. Ini ranahnya di internal koalisi perubahan. Tidak ada kaitannya dengan pihak luar gitu. Jadi kalau kami melihatnya, masalah cawapres itu adalah satu hal tersendiri dan potensi bahwa bagaimanapun koalisi ini mau dijegal. Partai kami misalnya Demokrat mau dibegal sampai dengan saat ini. Teman-teman PKS juga tentu tahulah masing-masing kan ada gangguan masing-masing kita kan di belakang. Entah diganggu, entah digoda, tetapi kami semua tetap komitmen, Demokrat, PKS, Nasdem, itu akan terus bersama Mas Anies Baswedan dan akan mendorong terus beliau ya sehingga tadi bisa mendaftar nanti ya di Oktober November nanti dan insya Allah bisa memenangkan hati, suara, pikiran rakyat di 14 Februari 2024 nanti. Bagaimanapun kita akan jaga betul lah ini. Capres kita ini adalah harapan masyarakat yang pro perubahan ya Mas Iqbal ya. Jangan sampai harapan masyarakat pro perubahan itu kemudian terganggu oleh upaya-upaya pihak lain. Apalagi kita lihat tadi sore ada survei dari salah satu lembaga survei, katanya itu 63% masyarakat menginginkan perubahan. Nah ini kan berarti suatu ekspektasi yang sangat besar, yang tentunya harus betul-betul kita jaga, kita kawal betul nih, teman-teman Nasdem, Demokrat, dan juga teman-teman PKS gitu. Dengan sosok Mas Anies sebagai simbol perubahan itu sendiri. Gitu, Oke, Mas. berarti menurut Anda, Mas Zaky, tidak ada kaitannya antara isu Anies akan segera ditersangkakan oleh KPK dengan sudah mengantongi satu nama bacawa pres ini ya? Nggak ada kaitannya itu sama sekali ya? Ya, kalau misalnya kita bicara mengenai upaya menjegal, itu kan terus terjadi gitu. Kalau kita lihat ya, banyak hal lah gitu yang terus terjadi ya. Apakah sudah ada bacawa pres, apakah belum? Tapi kan nantinya, jika misalnya Mas Anies ini sudah punya cawapres, tim pemenang kita sudah lengkap dan kita sudah berjalan, publik akan melihat ya ini kasusnya beneran hukum atau sebenarnya upaya politis ini. Melihat koalisi perubahan tiap hari, tiap waktu diganggu terus, digoda terus, tapi terus tetap istiqomah ya di jalur perubahan ya mendukung Mas Anies Baswedan. Ya lama kelamaan masyarakat juga bisa melihat ini, wah ini mah bukan upaya hukum ini upaya politik ini yang tidak ingin Mas Anies bisa berlayar. Apalagi kita tahu yang kita bingungnya nih ya teman-teman di koalisi perubahan ini yang setahu saya kan berbagai survei katanya dalam 2 bulan terakhir Mas Anies ini nomor 3 terus gitu, ya kan? Tapi kok upaya menjegalnya makin keras gitu, makin kenceng. Kalau memang hasil surveinya benar bahwa Mas Anies ini bukan yang nomor 1 atau nomor 2, mengapa masih diganggu-ganggu gitu loh?